Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan masih kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tarikh atau sejarah pada setiap hari Ahad pekan yang keempat. Pada hari ini Ahad tanggal 27 1446 Hijrah yang merupakan tanggal 25 Mei 2025. Semoga kajian hari ini dapat meningkatkan keimanan kita dalam ibadah. Salawat dan salam semoga tercurah kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan semoga kita selalu membaca hingga Bapak Ibu sama teman yang saya hormati, biasa untuk kajian hari ini mengamalkan kebiasaan kita itu yang terhormat Bapak Ustaz Haji Ahmad Husan dan beliau sudah berada di dalam kita. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi yang berjudul Ibrahim atau dua hari raya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan sebagai acara penutup, para jemaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjidul Iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Sebagaimana biasa di Ahad pagi pekan keempat, jadwal saya sharing ilmunya. Sebagaimana biasa materinya sejarah atau sirah. Untuk materi pagi hari ini ada materi spesial yang harus saya sampaikan lebih dahulu. Mohon maaf buat Pak Haji Dedi yang merekuis materi tentang ibadah haji dari zaman ke zaman, tapi ada materi yang urgent harus disampaikan, murojaah mengenai fikih hidayah, fikih dua hari raya.
karena kebetulan secara hisab bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni. Nah, dua hari raya bertemu, hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat. Nah, ini ada kaitan dengan rukhsah. Rukhsah tidak Jumatan dan rukhsah tidak sholat duhur, langsung sholat asar bagi yang dikenai kewajiban Jumat. Jadi bagi bapak-bapak yang pagi harinya sudah ikut sholat Id, maka Jumat nanti tanggal 6 itu hukumnya sunat, tidak wajib. Boleh Jumat, boleh tidak. Dan tidak ada sholat duhur, langsung sholat asar. Berdasarkan hadis qala ataupun istama yaumul jumu'atin wa yaumul fitrin ala ahli bin Zubair faqala idani istama fi yaumin wahidin payajma'uma jami'an fasallahu raq'atayn bukratan wala walam yajid alaihima hatta sholat asar rawahu Abu Dawud. Atau bin Abi Robah berkata istamana yaumul jumu'atin wa yaumul idin, berkumpul hari Jumat dan hari ini ala ahli bin Zubair, di zaman Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ini putranya Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah. Asma nikah dengan Zubair. Dari pernikahannya punya anak Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, lebih populer itu Ibnu Zubair. Di zaman Bani Umayyah, setelah fase kedua, fase khalifah selesai, kan fase kenabian berlangsung 23 tahun, fase khalifah, fase khilafah ala manhajin nubuwah, fase umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang bermanhaj kepada Nabi. Fase ketiga, fase mulkan adun, kepemimpinan yang diwariskan. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Kan kita sekarang ada di fase keempat, mulkan Jabriyatan, kepemimpinan yang durhaka, yang diktator, yang otoriter. Nanti terakhir fase kalimat umat Islam bakal berjaya lagi, dipimpin oleh seorang khalifah yang bermanhaj kepada Nabi. Itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah, sudah diberitakan tentang fase-fase kepemimpinan dalam Islam. Jadi fase umat Islam dipimpin oleh Nabi sudah berlalu 23 tahun. Fase umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Umar Utsman Ali sudah 30 tahun berlangsung. Fase mulkan adun, fase Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani itu paling lama berlangsungnya 1263 tahun. Fase kedua, fase ketiga dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Di antara pemimpin Bani Umayyah kan Muawiyah, Yazid, tak termasuk Abdullah bin Zubair. Terjadi dua kepemimpinan di zaman Yazid. Ketika Muawiyah meninggal, maka Yazid naik menggantikan
Bahkan ayahnya umat Islam terbagi dua, tidak setuju dengan cara kepemimpinan seperti itu. Mestinya musyawarah. Ini mah naik tangga, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka penduduk Madinah, penduduk Mekah, penduduk Taif tidak baiat kepada Yazid. Mereka membaiat Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar. Jadi ada dua khalifah di Madinah, khalifah Abdullah bin Zubair, di Damaskus di Syria ada pemimpin Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Abdullah bin Zubair jadi khalifah, terjadi ijtima, berkumpul hari Jumat dengan hari Idul Fitri. Maka Ibnu Jubair berkata, idani ijtima, dua hari raya sedang berkumpul, biyaumin wahidin, pada satu hari. Kan Jumat hari raya, bahkan Jumat mah lebih agung daripada Idul Fitri, Idul Adha. Cuman di kita makan Idul Fitri, Idul Adha yang lebih umum. Jumat itu hanya dua minggu. Itu masa kali Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Salah satu dari Idul Fitri, Idul Adha berkumpul dengan hari Jumat. Di zaman Ibnu Zubair, Idul Fitri berkumpul. Maka Ibnu Zubair berkata, dua hari raya berkumpul pada satu hari. Maka ia, Abdullah bin Zubair, menjamak keduanya, menyatukan sholat Jumat dengan sholat Id. Bukrotan, pas sholat rakaataini bukrotan. Ia sholat 2 rakaat di pagi hari, walam yajid alaihima, dan ia tidak menambah atas 2 rakaat itu atas sholat asar sampai sholat asar. Jadi ayat Jumat, ayat Zuhur. Atau bin Abi Robah menjelaskan, di zaman Ibnu Jubair terjadi Idul Fitri dan Jumatan bertemu. Ibnu Jubair sebagai khalifah, maka beliau memimpin sholat Idul Fitri sekaligus menjelaskan 2 hari raya berkumpul dalam satu hari. 2 hari raya berkumpul dalam satu hari. Maka beliau melakukan sholat di zaman sholat Jumat dengan sholat 2 hari raya, tapi cuma 2 rakaat dan tidak menambah atas kedua rakaat tersebut sampai sholat asar. Nah, hadis itu kemudian dijelaskan oleh hadis yang lain bahwa Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qad istama'a bi yaumikum hada idani paman sya'a ajahu minal jumu'ati wa inna mujammil. Rasulullah telah memberikan pernyataan yaitu istama'a bi yaumikum hada idani. Di zaman Rasul juga pernah terjadi 2 hari raya berkumpul. Maka beliau bersabda, siapa yang mau maka cukup dari sholat Jumat. Siapa yang mau melakukan sholatnya di pagi hari, itu sudah mencakup sholat Jumat. Jadi tidak Jumatan lagi, tidak ada sholat zuhur, tapi nunggu sholat asar. Tapi saya mau Jumatan. Makanya pikirnya begini, ketika 2 hari raya bertemu pada satu hari, baik Idul Fitri atau Idul Adha, boleh tidak Jumat.
sanes tidak boleh Jumat, boleh tidak Jumat. Kumaha Jumatan? Mana? Saur Rasul, aku mah mau Jumatan. Oh. Kan sebagai Rasul, sebagai pemimpin memfasilitasi yang mau Jumatan, yuk aku mau Jumatan. Tapi kalau yang mau tidak Jumatan, cukup dengan sholat Id di pagi hari, itu mencukupi. Jadi bapak-bapak, ibu dan tetangga, kalau ingin tuh tidak Jumatan teh dosa, tak engke tanggal genep. Di Jumatan teh dosa. Dari masana tiap Jumatan ketara, ketara itu sesuai. Jadi ingin tidak sholat zuhur teh dosa, tak engke tanggal genep. Jadi tidak Jumatan, tidak sholat zuhur, nunggu asar. Rukhsah. Ini namanya rukhsah, keringanan. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, di dalam agama ada rukhsah, keringanan. Di keringanan itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Ketika berat ada rukhsah, ketika berat ada rukhsah. Rukhsah itu sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Terimalah rukhsahnya. Rukhsah itu sedekah dari Allah. Terimalah sedekahnya. Orang yang tidak menerima sedekah dari Allah sombong. Jadi orang yang tidak menerima sedekah dari Allah sombong. Nah, rukhsah itu sedekatun minallah, faqbalu sedekatahu. Terima sedekah. Apa pada Jumatan pada mangke bener. Panitia maksudnya Fasilitasi nu pada Jumatan mana nu moal wios. Nah, cuman bagi para panitia dan yang ngurus kurban lebih baik ngurus daging. Abdul mana Jumatan yang ngurus daging? Abdul ngurus daging. Kenapa? Kemarin tanggal 17 Mei saya ikut tentang manajemen, ikut pelatihan manajemen kurban di DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, di DKPP Kota Bandung yang di Ciroyong. Kalau di kabupaten kayak DKPP. Nah, kan di DKPP ada RPH, rumah potong hewan. Setelah mendengar penjelasan dari dokter hewan, maka daging kurban yang ada di kita itu tidak layak dan tidak sehat. Karena maksimal proses pengurusan daging kurban itu 4 jam. Diurang 4 jam sampai sore. Nah, harusnya 4 jam. Makanya kalau lebih dari 4 jam, nah ini nanti Bapak Panitia tuh kepada misalnya ya 10 grup ya, 10 orang, masing-masing anggota harus di rumahnya bikin es batu lebih dari 4 jam sinamarawan es batu untuk meminimalisir kerusakan daging. Karena di RPH DKPP daging itu harus memenuhi standar ASUH, aman, sehat, utuh, halal. ASUH atau haus. ASUH aman, sehat, utuh, halal. Haus halal lan payungkeun. Haus halal, aman, utuh, sehat. Eta kene pada ASUH, pada haus. Tapi obat itu harus istilah Quran halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Di kita di masjid-masjid kurban itu baru
halal saja tidak thayyiban. Karena yang tidak terlalu aman, sehat, sareng utuh. Rata-rata lebih dari 4 jam. Lebih dari 4 jam itu sudah tidak aman, sudah tidak sehat. Makanya di DKPP di LPH DKPP itu mencintai sareng isit di detik, di menit. Ukuran menyembelih 10 detik, nyisit 30 menit, sareng sabaraha rupa. Dan terus profesional orang-orangnya, tempatnya leluasa, alat-alatnya menunjang, pansapnya diderek digantungkan. Jadi terek orang-orangnya profesional, protokol kesehatan di masker, di helm proyek, di celemek, di sepatu. Di dia mah marantuan di kolor, diseret-seretan, batuk, bersih. Pokoknya daging kebeki rusak. Bangkit tuh. Makanya teman Bapak Panitia wajib ikhtiar meminimalisir kerusakan daging. Yang ikut andil laki-laki tidak boleh pakai kolor, tidak boleh sana panjang atau training. Itu kata dokter hewan berakibat rusak daging. Tangan panjang, baju tangan panjang. Ulah minggu nyaksikan daging deh, bersih ya, batuk di masker, di sarung tangan. Jadi panitia harus menyediakan masker, sarung tangan, minimalisir kerusakan daging. Misalnya si goreng jadi ketua itu sapi kahiji, nasi goreng ke anggota nekankan di rumah masing-masing harus bikin es batu saurang 2. Begitu lebih dari 4 jam sok arabi es batu. Ikhtiar mengurangi kerusakan. Lebih dari 4 jam merusak. Diurangi harapan antara es batuan, mantap dibagi ke daging teh. Gus geuleuh daging teh. Asal dokter kesehatan mah teu lain, teu sehat. Tetap untung teu ringges. Diberi daging rusak. Makanya bapak-bapak yang jadi panitia kurban, DKM mesti turun iman. Panitia kurban jangan merasa aman dari hisaban ketika tidak amanah. Mata konsul itu yang tompak pagu buris dinuruliman 15 sapi, tapi protokol halal thayyiban tidak terlain. Berat tanggung jawabnya di akhirat, mengamankan kalumban nitip kurang keamanan. Apalagi proses pembersihan kandut jeroan di walungan kocrok-kocrok atau meracun. Harusnya tempat khusus digali, cairan bersih. Kan di RPH DKPP mah cairan dua yang besar, yang di kabupaten yang di Cirangran itu DKPP RPH kabupaten di Cirangran, yang kota Madia, kota Bandung di Ciloyo. Itu mah tempat luas bersih, orang-orangnya tuh ahli protokol kesehatan diterapkan. Tidak boleh sedang nyisikan daging bari ngarokok, tidak boleh. Calak-calak dari itu rusak daging teh. Jadi nanti harus fokus. Pokoknya harus bersih tangan deh, harus bersih. Kalau mau injak terpal, buka sepatu buka setang. Sebaiknya mah dirokok atau diinjak. Karena dagingnya tadi kalau ada bakteri itu cepat pindah, cepat nyari-nyarinya. Makanya di DKPP sebetulnya baru tahu saya juga kemarin. Silakan kepada DKM ngirim surat ke DKPP minta pendampingan. Nanti dari DKPP ngirim dokter, diperiksa sih sapi nanti, ke DKPP ke dokter
DKPP diperiksa. Kalau ada sapi yang rusak, ngiler, mehoan, cileran, maka itu sehat. Ngacai gitu sapi teh. Paling panerikan mencitna, tong diizinkan, dia bisa nular dari penyakitnya. Nah kalau ada pendampingan, kan salaminya tara ayah datang ke DKPP, kirim surat, mengajukan minta pendampingan. Padahal mereka siap, yang lain mengajukan minta pendampingan. Nah supaya halalan thayyibah, supaya asuh aman sehat untuk halal. Nah, bapak-bapaknya itu kan protokol kesehatan di masker, di sarung tangan, celana panjang, kembali rokok, sim bersih we. Ibu-ibu tong di parfum, tong di emas. Jadi tidak boleh ngurus daging emas rencung di parfum, tidak berpengaruh pada daging. Itu ada ilmunya menurut dokter hewan, ada kajiannya, ada risetnya. Yang kita ittiba kepada ahlinya. Jadi ibu-ibu mah tong pamer emas sama pada dengan nyiksikan teh. Jadi wayangna mah kita kosong, tong di ali, tong di jam tangan, tong di emas, tong di parfum, tong bali nyawa HP, fokus panupat jam targetnya. Itu imah bermodal profesional, bali nyawa HP, bali ini, jadi sampai asal. Nah, rusak daging teh. Ketika daging rusak, jangan dianggap para panitia dosa. Kalau tidak ada upaya meminimalisir, kemarin orang terang, ayeuna mesti beri ke bapak terang, simurin kadu kewajiban sosialisasi hasil kemarin ngiringan manajemen kurban. Ini secara kesehatan 80% pada mesin-mesin salah manajemen toyibannya baru halal atau ibaratnya tadi satu orang-orang ikut profesional, protokol kesehatan tidak diterapkan, jadi rusak vitamin tadi waktu dan maksimal sampai umur. Nah, supaya maksimal makanan di beberapa musim mengundang jaga. Jadi nyembelinan Bu Ustaz, aku sigan itu sembelin mencit, menjaga anu nyisit dan sebagainya sampai kan jadi 4 jamaah, tinggal yang mudah-mudahnya ada dari jaga kan nyisitnya sempat orang jaga, apalagi di RPH DKPP maka hitungannya menit. Ya sapi dia sekian menit. Kan sekarang ratusan sapi yang disembelih di RPH DKPP. Nah di DKPP itu kalau yang sudah tahu mah, jadi meser sapi itu ditulis sapi. Rekon di kilo, rekon di taksir, sama dan jauh-jauh ke Tasik, ke Jawa. Sapi di DKPP di ayat bisa diambil sebarang ratus ekor. Karena di situ ada yang punya ternak sapi, baik di kabupaten, di Kodia ada sapi mana, di kanan milik nah disembelihkan di DKPP, di RPH DKPP, kemudian sudah dibelah 4, jadi kirim ke kita tinggal mudah. Kalau di RPH itu di RPH Ciroyo 5 1 juta berarti 200-an nyampe di tempat tuh. Daripada reakan berparah menipu profesional dasar-dasar kalau dipakai biaya ke jaga dengan konsumsi sami-sami jabat ini cuma steril.
orang-orang kan arahi. Nah, ini yang saya perlu sosialisasikan untuk bapak-bapak yang ikut andil di kepengurusan kepanitiaan sholat Jumat ketika bertepatan dengan hari raya tidak wajib sunnah. Ngurus terlibat dalam kepanitiaan juga sunnah, tapi nyelamatkan daging kurban harus diprioritaskan. Jadi bapak yang panitia yang ngurus lebih baik tidak jumatan demi menyelamatkan kesehatan, keamanan, keutuhan daging kurban. Anu ikut campur jumahan, maka jumahan itu nanti bisa yang nyobian itu kan jumahan dosa. Oke, tapi untuk ikut terlibat dalam kepengurusan salah ya sudah salis masalah ikut terlibat, walaupun tidak ikut terlibat salah tetap rusak boleh tidak Jumat, tidak ada duhur, nanti nunggu sholat asar. Ibu-ibu mantap sampai ayat sholat duhur dan tidak dikenai kewajiban Jumat. Nah, jadi dua poin yang urgent saya sosialisasikan mengenai fikih idai. Fikih 2 hari raya bertemu dalam 1 hari. Rukhsah untuk tidak Jumatan bagi yang dikenai kewajiban Jumat dan pagi harinya sudah sholat. Kalau pagi harinya belum sholat Jumatan tetap wajib. Pagi harinya belum tidak ikutan sholatnya, Jumatan tetap wajib. Tapi kalau yang sudah ikutan sholatnya, maka seolah-olah dijamak Jumat ke Id. Maka Jumat yang asalnya wajib tidak wajib, jadi sunnah. Tidak ada sholat duhur, nunggu sholat asar. Itu adalah rukhsah, keringanan, tahfif. Jadi kasih sayang dari Allah, hanya di Allah kepada hamba-hambanya supaya jangan merasa berat ketika ada satu perintah. Jadi mana teman memilih tahfif atau rukhsah tadi karena ada pernyataan juga dari Nabi, Allah senang kepada orang yang menerima rukhsahnya, sebagaimana Allah senang kepada orang yang menerima ketetapannya. Kebetulan untuk Idul Adha 1446 yang akan datang bertepatan dengan hari Jumat, yaitu tanggal 6 Juni. Bapak milih ngambil rukhsah, walaupun tidak terlibat dalam kepanitiaan. Salse ayah di rumah, bukan masalah salse, bertemunya 2 hari dalam 1 hari mengakibatkan rukhsah. Apalagi kalau terlibat dalam kepengurusan, ada prioritas ngaman daging, nyihat daging. Nah, harus diprioritaskan karena menurut kesehatan itu maksimal 4 jam. Nah, antisipasi ketika lebih dari 4 jam nanti Bapak Ketua Reguna yang membawahi salam panuran. Saya sebagai ketua Reguna sampai 1, saya di rumah bikin es balok baru lagi 2 siki masa orang teh. Jadi salam 10 orang 20 tuh, 1 sapi pun 20 kan minimalisir kerusakannya. Dan yang 1 seorang minimal 2 es bikin es bulan plastik bulan. Nah, nanti begitu lebih dari 4 jam ambil esnya dari rumah masing-masing. Nah, ditumpang ke satu gunungan ikhtiar mengurangi rusak. Gitu banyak. Ya, ilmu di dokter hewan singguring masalah singguring wajib ngadulikeun deui halalan toyibannya di prosesi kurban itu belum terakhir baru
halalannya mah insya Allah, tapi toibannya jadi mah betul-betul aman, sehat, utuh deh, sedikit terakhir. Apalagi tadi terbentur tempat, kita ada yang mending di Nurul Iman tempatnya ada lapangan letak luas, ada beberapa masjid di perkampungan seperti di saya perkampungan yang masjid tidak ada halaman atau tanah tidak di pabrik blok kan daging teh katanuhan kadetihan karena terus bakteri terus kuman terus dikasihkan tetap sedokter teh untuk tegara oge dikasih daging kurban untuk tegara oge antara daging nu teu sehat sareng teu layak melihat tuh bu dokter yang memberikan materi beliau pengalaman kontrol ke masjid-masjid yang dekat rumahnya pasti dulu ada hasil dari kontrolnya menyimpulkan mohon maaf daging kurban itu tidak layak, tidak sehat. Makanya harusnya ngaliringan ikutan pelatihan manajemen kurban. DKPP suka mengadakan kemarin di UIN Soekarno Hatta itu mah DKPP provinsi 3 hari Senin, Selasa, Rabu ada 3 hari dan yang ikut ada teman 2 orang ikut dapat sertifikat halal untuk nasional dan internasional. Boleh kalau sudah dapat sertifikat yang kemarin kalau mau kerja di luar negeri tukang jaga di luar negeri sudah ada sertifikatnya. Kemarin langsung praktek di DKPP provinsi ke jaga-jaga ke RPH. Yang lulus dikasih sertifikat. Gitu. Jadi DKPP ada perhatian terhadap penyembelihan halalan kurban. Makanya mengadakan acara-acara gratis. Bahkan dikasih uang saku diberi ongkos saya itu entah perlu nanda tangan malah ya uang saku nah di fasilitasan makan minum gratis hotel gratis asal namanya tapi tidak semua orang putusan dari lembaga yang ada kaitan dengan sembelihan di kita kan yang sudah lama juleha apa? Sanes ibu juleha juru sembelih halal. Juleha orang-orangnya ahli-ahli jagalan terus profesional. Kama terus banyak yang kerja di luar negeri di tukang jaga. Sudah arahli di juleha. Kami punya komunitas kalau kami bina sembelih halal. Dibilang sama dengan juleha juru sembelih halal punya komunitas bina sembelih halal dakwah di bidang sembelihan karena yang ada di lapangan Bapak Ibu meser daging di tukang sayur daging ayam yakin itu halal bu daging hayam halal tapi mencit hayamnya di kita itu diragu-ragukan kehalalan karena begitu disembelih belum mati beneran sudah dimasukkan ke air panas itu statusnya bangkai apalagi untuk mengejar omset kan di stunning kan kalau ayam di bak yang besar pakai setrum ayam ratusan masukkan ke sana keropok cenah pingsan bencitan kan kalau hidup malila cenah tapi kalau pingsan pingsan bawa pae ke pingsan cek sa pingsan teh tuh bawa ada yang mati berarti statusnya bangke kan yang mengejar kuantiti mah 1 malam 2 jam prosesnya beli dari jam 1 sampai jam 3 harus 10.000 ekor buduan di 1 RPH saya survei ke 1 RPH potong ayam rumah potong ayam itu per hari harus 10 ton pesanan
disembeli oleh buahan di jam 1 sampai jam 3 harus selesai dengan nyabutan bulu. Kalau disembeli biarkan sampai mati lila, itu mah sembeli alungkan pantere. Nah, statusnya bangkai yang mati bukan dengan sembelihan, mati dengan air. Kan di surah Al-Maidah yang serumpun dengan bangkai itu yang mati karena ditanduk, yang mati karena tenggelam, yang mati karena dipukul, yang mati karena diterkam binatang buas. Nah, itu statusnya bangkai. Makanya saya yakin Bapak Ibu kalau makan daging misalnya bangkai mah tidak akan ada ayam bangkai, tidak akan. Tapi ayam yang disembeli itu tidak sesuai dengan syariat yang beredar di pasaran itu diragukan kehalalan sembelihan. Makanya yang apik hukum tidak mau makan daging kecuali dibeli sendiri. Kalau mau yakin beli ayam hidup dipencit sendiri, pencit antep segala pakan sudah mati baru diurut ngambilan kan lama tuh. Ibu rusuh pesan dada setengah jangan setengah muncit beli ayam hiji bahwa kalau punya kudu muncit kudu nyambutan dulu Korea panjangan nu simpel punya nu instan resiko nu simpel instan deh minimal diragukan kehalalan sembelihan yang yakin mah yang itu atau yang amanah terusnya tahu tempe asin lauk atau sering masak daging ayam daging sapi kehalalannya kita itu bukan kan kadang-kadang mereka mah tadi pure bisnis memerhatikan halal apa nama bisnis nah ini sampai Rasulullah berpesan begini, apabila seorang hamba sudah nikah setengah agama telah diselamatkan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala satra dini. Apabila seseorang hamba telah nikah oleh Nabi diapresiasi dia telah menyempurnakan setengah agama. Jadi seseorang mampu menjaga kehormatannya sampai ke jenjang pernikahan, aman tidak pernah melakukan zina sampai ke jenjang nikah, setengah agama telah disempurnakan. Rasulullah berpesan, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, jaga setengah agama yang lain ada di perut. Paliat takillah pinis bilkahot. Kalau sudah aman, sudah nikah, sudah aman, Rasul tetap masih berpesan, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, selamat ke nusa tengah diri, setengah agama ada di perut. Jangan ada makanan minuman yang masuk ke perut yang haram. Satu, doa tidak akan dijawab. Dua, setiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka bagian. Maka thayyiban ini penting, halalan thayyiban ini penting itu bagi kita ketika proses kurban. Kedah halal, kedah thayyiban tidak begini. Itu penting halal thayyiban juga penting. Karena untuk tadi kesehatan, keamanan, keutuhan itu Bapak Ibu. Itu emang pada kita sendiri. Kada ibu ketol dan cemas, tong di parfum, tong di lipstick, ka tempat pada niningan andil mantuan kurban kada barau sapi atau kanu bau kanu sengit kada. Kalau sapi mencium parfum marah, makanya ada. Dan itu harus diobatkan pakai bawang, katanya bawang putih direnos, dipopokkan karena mulutnya, atau dikasih kopi, tapi tong digulaan, kopi ukur, sedang minum kopi kocek, sedang minum. Jadi kalau baunya bau parfum, cemurah seni parfum teh sapi mah bau, makanya lama marah. Jadi jangan diparfum
rusak ada daging. Ibu kalau misalnya daging ke pasar atau ke sita baru mengalami anak masalah recep atau jadi misalnya rusak daging. Jadi mengalami anak itu bapak-bapak misalnya daging itu recep mas. Bapak oke ketika kurban kau nganu jam kanan, rantai mah. Nah, ada ke kita juga, ke tubuh kita juga. Kalau ada benda dari logam lama bahaya. Makanya sebaiknya jam kanan itu numpulin. Jadi logamnya sedikit. Kalau semua logam, apalagi di bawah tidur, secara kesehatan jelek. Makanya kalau sudah di rumah mah kita mending dibuka, mending kosong. Nah itu ada kaitan dengan kesehatan. Ke daging kita juga, ke daging hewan juga sama. Nah saat itu berbeda, maka pada yang disering berat karena cekap. Waktu di luar negeri itu, kami jamaah itu sering menerima daging dalam kondisi beku atau dalam kaleng. Sebetulnya prosesi pembagian atau distribusi itu memenuhi syariat tidak ya? Itu aja Ustaz. Kalau di kita mah di kornetkan daging kurban sama dengan daging akikah harus dibagikan mentah, tidak boleh matang. Jangan pakai akal pikiran mentah mantu karunya di jabanan saeutik kudu samara, mending asal mah kalian agama pakai logika mun kitu geus bere duitna kudu riweuh. Dari mah ibadah nusuk sembelihan. Jadi kadang mencit bapak kurban desak riweuh kurban beri daging we. Ya, misal dagingnya tidak boleh harus nusuk sembelihan. Jadi tidak boleh dikornetkan kalau yang kami pegang harus mentahnya. Jadi kalau dikornetkan itu sama dengan akikah masak itu akikahnya tidak sah karena harus mentah. Ini juga kurban, kasihan kepada yang kurban oleh panitia dikornetkan, alasannya supaya teralokasikan ke yang jauh. Jangan takaluk, jangan maksakan. Kalau mau ke yang jauh, kirim sapinya, kirim hasilnya, kirim sapinya. Kalau di nuliman sering kirim ke kalembur, dikornetkan. Nah gitu, jadi kirimkan sapinya atau sahamnya titipkan. Nah, tidak boleh kalau yang kami pegang tidak boleh dikornetkan. Dikalengkan itu mah sudah matang. Itu Pak. Waktu ini waktu di Australia, konsumennya kan banyak sih masih sedikit. Saya tanya daging di mana itu? Saudi Arabia. Jadi mereka itu berlebih disalurkannya di antaranya ke Afrika dan sebagai Indonesia ke negara-negara dan non-muslim lah. Jadi tiap masuk ke bagian, jadi kita berbikir apa gitu. Dan sebagian dikonekkan karena di sana berlebih pakainya begitu. Darurat tidak. Kalau di kita mah tidak darurat. Bisa tidak bapak kurban tidak di tempat sendiri, misalnya di NTT atau di Lembur, boleh. Tapi hari hadyu sedang hajiman tidak boleh. Di dia ada jamaah haji karena di sana mah berkelebihan, terlalu banyak. Tong kalumban itu kurbannya di rumah masing-masing tidak sah. Makanya di sana mah karena kebanyakan pasti untuk membagikannya kesulitan untuk sampai dalam waktu tertentu, pasti diolah. Kalau dasarnya darurat membolehkan yang tidak boleh. Di kita mah belum darurat. Di kita mah bisa nitip hewannya, bisa nitip sahamnya. Kalau yang haji mah tidak boleh karena tempat menyembelihnya harus di Mina, harus di sana. Tidak boleh menyembelih di lain. Otomatis jadi berlipat.
untuk mengalokasikannya butuh waktu, maka diawetkan misalnya. Itu nggak darurat. Di kita mah belum darurat. Di kita makanya jangan memaksakan dimatangkan ini sapi kirimkan atau saham namanya nitip kampung-kampung di daerah-daerah terpencil. Itu kalau yang kami pegang. Maka panitia beban insya Allah siap nyayawikeun masker, nyayawikeun sarung tangan, colmekna dan wayatnya sama baruran colmek. Untuk kolor kan udah pasti Kolor omat tong dikalolor, sing rapi, tangan panjang, di topi, di singesan celana daging. Tuh, bisi batuk di masker, bisi bersin di masker. Ikhtiar upami jeroan sebenarnya di walungan digali saya di abdi menjual mengelar ada walungan babari keprak-kepraknya ngaracun. Nah jadi mending digali dan beberapa hari juga bakal jadi kompos. Nah, kan ada di perkampungan Bapak keterbatasan tempat. Nah, digali di mana sedang gali mana? Di Jawa Panaya. Maka di kampung-kampung di perkampungan sudah sendiri dekat walungan Bapak. Cuma resikonya itu tidak aman. Bakteri kuman atau di walungan keprak-keprak di walungan. Nah, itulah kita itu yang harus ada kesadaran dari para penyelenggara, penerima titipan bahwa ini amanah yang harus dijalankan, jangan hianat, tapi ada upaya meminimalisir kerusakan. Gitu banyak. Jadi terlibat di kepanitiaan ini ngamankeun daging, bios di jumahan mungkin prioritasnya ngamankeun daging, jumahan 2 jam tertunda. Boki we daging atau rusak. Nah, jadi yang ikut terlibat mending ngambil rusak tidak Jumat, tidak sholat zuhur dan juga sholat asar demi menyelamatkan daging kurban supaya tidak lebih dari 4 jam. Jangan terlalu molor, terlalu mundur. Ustaz, ada juga yang ini di Jawa Kosong. Jadi di masjid hadirin ya. Karena juga ada ceramah. Peringanannya itu adalah di Jawa Kosong sama aja boleh. Oh tadi Jumatnya di Jakarta makanya harus duhur asar di asar gitu. Tidak. Asal tinggal sholat asar saja. Jadi tidak ada duhur. Jadi marusak tidak Jumat, tidak duhur, tinggal nu asarkan tadi walam yaji alaihima atas sholat asar. Abdullah bin Zubair tidak menambah atas 2 rakaat tersebut sampai sholat asar. Jumahan, duhur, sholat asar. Hadisnya jelas riwayat Abu Daud. Dilaporkan ku antum TK Ibnu Abbas. Abdi teh senang naruhan di masjid Ibnu Jubair teh kaluar-luar. Jadi abdi teh salat masing-masing teh Jumahan salat duhur. Salat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair cocok dengan sunnah. Tidak Jumatan, tidak duhur. Arahnya itu salaman. Kenapa tidak mengikuti Ibnu Jubair? Tapi Ibnu Abbas mengatakan asobas sunnah. Cocok perbuatan Ibnu Jubair dengan sunnah. Dan mestinya tidak Jumat, tidak duhur, nunggu sholat asar. Rusuk atau swe tinggal ngamalkeun insya Allah hadisna sahih. Engke upami aya deui bertemu Id di satu hari kitu deui we. Pada Idul Fitri kitu. Da Idul Fitri mah teu riweuh, asa masalah riweuh. Kaya kaitan sareng riweuh, apalagi riweuh. Sakitu Bapak Ibu, kami atur mudah-mudahan sedikit dari tambahan ilmu dan mudah-mudahan para penyelenggara, para DKM, keamanan, nama kurang meminimalisir protokol kesehatan.
dengan bawa emas, HP dan lain-lain untuk ikhtiar ke asuh aman, sehat, utuh, halal atau halalan thayyibah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk. Siapa yang paling ayo sudah aturan kita gunakan mau sampai giringan di DKP di mana-mana bisa apa jalan Pak Ustad. Sertifikat, besok, uang saku.